Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla diberi kesempatan untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari umatnya, umat Islam, umat yang banyak diberi kelebihan dan keistimewaan dibandingkan umat-umat yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah mengenalkan untuk kita seorang figur, seorang teladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada teladan yang terbaik, teladan yang paling sempurna untuk kita semua dalam hal apapun itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menyebut namanya, kita bersalam dan bersalawat untuknya. Ketika kita membaca sejarah hidupnya, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kesulitan yang kemudian diikuti dengan kemudahan. Kita berbicara tentang pengorbanan yang kemudian pasti setelahnya ada kebahagiaan. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya kita berbicara tentang sekian banyak masalah sekaligus jalan keluar. Sekian banyak problem dan ada solusinya. Kesedihan yang kemudian diikuti dengan kegembiraan. Maka mengingat dan membaca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyak membantu kita untuk selalu bergembira, untuk selalu berbahagia, agar selalu bisa sukses dan berhasil. Apapun masalah yang terjadi dan semua persoalan yang dialami, sekali lagi Rasulullah SAW adalah teladan buat kita bagaimana cara menyelesaikannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, melakukan kebaikan, apalagi mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan, selalu saja ada yang menolak, ada yang menentang, selalu saja ada yang kontra. Tidak semuanya suka untuk diajak baik. Tidak semua orang senang melihat kebaikan. Banyak faktor. Yang jelas dia merasa terusik, dia merasa terganggu dengan kebaikan-kebaikan itu. Resiko yang dialami dan dihadapi untuk orang yang melakukan kebaikan, apalagi mengajak yang lain untuk sama-sama berbuat baik, resikonya sangat banyak. Resikonya pahit. Tetapi sepahit apapun resiko itu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah lebih pahit merasakannya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kemenangan untuk mereka yang selalu bertakwa. Pada tahun ke-7 setelah kenabian, bukan 7 Hijriah. Tetapi setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi, masih ada di Mekah. 7 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW diblokade secara ekonomi dan diembargo secara sosial oleh masyarakat kota Mekah. Ketika Islam tidak lagi bisa dibendung, perkembangannya tidak bisa lagi dicegah-cegah dan tak dapat ditahan-tahan,
sambutan yang begitu luar biasa dari masyarakat Arab waktu itu terhadap Islam, membuat musuh-musuh Islam, terutama mereka yang ada di Mekah dan sekitarnya, merasa jengkel dan kesal. Mereka berkumpul melakukan rapat akbar untuk kemudian bersepakat mengancam keluarga besar Nabi Muhammad SAW bila tidak menyerahkan Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan diboikot dan diblokade secara ekonomi dan secara sosial dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Keluarga besar Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi SAW, menyatakan menolak tuntutan dari orang-orang Quraisy, menolak untuk menyerahkan Rasulullah SAW, dan mereka siap menanggung resikonya, diboikot dan diblokade secara ekonomi dan secara sosial. Hal itu dituangkan dalam poin-poin kesepakatan sesama orang Quraisy waktu itu yang kafir dan musyrik untuk tidak berinteraksi sama sekali dengan keluarga Nabi Muhammad SAW dan para pendukungnya. Mereka akan didiamkan, tidak akan diajak berbicara, tidak boleh mengucapkan atau menjawab salam mereka, tidak boleh duduk berkumpul bersama dengan mereka, tidak boleh menikahi atau menikahkan dengan mereka, tidak boleh melakukan aktivitas jual beli sama sekali dengan mereka, tidak boleh memberikan bantuan sama sekali untuk mereka. Bisa dibayangkan betapa berat dan sulit hari-hari itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Akhirnya mereka sepakat untuk menyingkir, meninggalkan rumah masing-masing, meninggalkan Mekah ke sebuah lembah sempit di luar kota Mekah. Nabi Muhammad dan keluarga besarnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka kemudian menetap dan menempati lembah sempit tersebut. Sejak hari itu, di awal bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan keluarga besarnya tinggal di lembah sempit. Tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Orang dari luar pun tidak boleh mendatangi dan menjenguk mereka. Kejam, tidak berperasaan. Tapi itulah resiko perjuangan. Artinya kita yang ingin berjuang seperti yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu salah satu resikonya. Didiamkan oleh keluarga, dibenci oleh tetangga. Banyak orang salah sangka, tidak mau bergabung dan berinteraksi. Bahkan bila dihitung-hitung, di zaman ini masih belum seberapa dengan apa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW dan keluarganya. Belum sebanding apa-apa. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih banyak diberi kesempatan untuk berkegiatan. Alhamdulillah. Yang tidak suka tidak berani menampakkan diri, karena yang suka lebih banyak. Walhamdulillah. Maka tidak ada lagi alasan untuk kemudian pesimis, tidak ada lagi alasan untuk kemudian menyerah dan putus asa. Tidak ada lagi alasan untuk seperti itu, karena yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW lebih berat. Hal itu berlangsung bukan sehari, 2 hari. Hal itu dialami bukan sebulan, 2 bulan. Itu terjadi kurang lebih selama 3 tahun lamanya. 3 tahun. Mereka hidup dalam blokade ekonomi dan boikot sosial. Hampir tiap malam yang terdengar adalah suara tangisan anak-anak, keluhan kaum perempuan, karena bahan makanan yang sangat terbatas. Bahkan bisa dikatakan bukan hanya tipis, habis. Mereka makan daun-daunan kering. Mereka makan kulit-kulit binatang. Apa yang bisa mereka makan?
Tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Tidak boleh melakukan aktivitas jual beli. Yang mau menjual barang kepada mereka dilarang. Kalaupun memaksakan diri karena dia merasa pedagang dari luar daerah, barang itu dibeli dengan harga yang berlipat-lipat lebih mahal. Supaya keluarga Nabi Muhammad tidak mampu membeli. Memang ada secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Keluarga mereka mengirim bantuan, tapi apa cukup? Karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena dilakukan dengan rahasia-rahasia. Tidak cukup. Walaupun demikian, dakwah Islam tetap berjalan. Nabi Muhammad SAW keluar dari lembah, mendakwakan Islam terutama di musim-musim haji. Karena pada bulan-bulan suci, 4 bulan dalam 1 tahunnya, Nabi Muhammad dan keluarganya memanfaatkan untuk melakukan aktivitas jual beli, untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi. Karena bulan-bulan suci memang mereka hormati, termasuk Quraisy sendiri. Tetapi 8 bulan yang lain sama sekali tidak ada interaksi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap perjuangan itu pasti ada resiko. Setiap perjuangan itu ya harus dihadapkan dengan kenyataan seperti itu. Tetapi yakinlah bahwa Allah selalu menolong hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan keluar untuk hambanya. Setelah berjalan selama 3 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala justru menggerakkan hati beberapa tokoh Quraisy untuk membatalkan embargo atau boikot tersebut. Dimulai dari Hisham bin Amr, seorang tokoh Quraisy, musyrik waktu itu, datang menemui Zuhair bin Abi Umayyah, menyatakan, bisa tega kamu makan, kamu minum, wa Banu Hashimin halka, sementara keluarga Bani Hashim sekarang mereka akan mati kelaparan dan kehausan. Tega kamu? Kata Zuhair, apa yang bisa saya lakukan kalau saya hanya sendirian? Oh, kamu tidak sendiri. Siapa dia? Saya. Oh, enggak cukup kita berdua. Cari orang ketiga, cari orang keempat, cari orang kelima. Bahkan 5 tokoh Quraisy, bukan orang biasa, tokoh yang diikuti dan dipanuti. Ucapannya berpengaruh, kata-katanya didengar. Dari Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Abul Bakhtari, Al-Mut'im bin Adi, Zam'ah ibnul Aswad. Mereka sepakat bagaimana caranya membatalkan kesepakatan yang sudah dibuat 3 tahun sebelumnya. Maka sebagaimana rencana, hari itu mereka berlima datang dari rumah masing-masing dari 5 penjuru yang berbeda. Di 5 posisi yang berhadapan-hadapan. Datang ke Ka'bah, di tempat yang biasa orang-orang berkumpul dan bertemu. Di tengah-tengah keramaian, yang memulai adalah Zuhair bin Abi Umayyah. Beliau keliling tawaf Ka'bah sebanyak 7 kali. Selesai tawaf, beliau pidato di depan orang banyak. Yang intinya, wahai orang-orang Quraisy, apakah tega kita bisa makan, bisa minum, kita berganti baju dan pakaian, sementara keluarga kita sendiri, mereka akan mati kelaparan di lembah sempit itu. Terus terang, saya tidak setuju dengan kesepakatan seperti ini. Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi sendiri, Abu Lahab, mengatakan kadzabta, bohong kamu. Kemudian menyahut 5 orang yang sudah sepakat ini, mempengaruhi masyarakat waktu itu yang berkumpul untuk batalkan saja perjanjian itu. Terjadi kericuhan, terjadi keributan. Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang saat itu juga hadir karena sebuah keperluan. Yang kedua, karena memang sudah diberi kabar oleh Nabi Muhammad SAW, datang bergabung dengan mereka. Sudah, keponakanku, ibnu akhi Muhammad akhbarani, keponakanku si Muhammad itu memberikan berita untukku, bahwa kertas yang berisi perjanjian dan kesepakatan itu sudah habis dimakan rayap di dalam Ka'bah.
Karena kesepakatan untuk memboikot itu diletakkan di dalam Ka'bah, pintunya dikunci. Tidak bisa orang sembarang masuk. Kalau memang benar yang dikatakan keponakanku Muhammad, bahwa kertas kesepakatan itu sudah habis dimakan rayap, biarkan kami pulang kembali ke rumah masing-masing normal hidup. Tapi kalau ternyata yang disampaikan keponakanku itu salah, akan kami serahkan Muhammad dan kami siap menanggung resikonya. Lalu ansafta. Orang-orang yang hadir waktu itu mengatakan, sudah, keputusan yang sangat baik, yang sangat adil. Pintu Ka'bah dibuka bersama. Mereka melihat kenyataan benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa kertas atau piagam yang berisi kesepakatan untuk memboikot itu habis, tidak ada yang tersisa, dimakan rayap kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, keajaiban dan mukjizat akan Allah berikan, sesuatu yang tidak pernah terbayang sebelumnya, tidak pernah terfikir sebelumnya. Pertolongan dan kemenangan akan Allah berikan bagi mereka yang betul-betul bertakwa, bagi mereka yang betul-betul berjuang di jalan Allah ikhlas karenanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah setelah 3 tahun diboikot dan diblokade, mereka pulang kembali ke rumah masing-masing dengan membawa kemenangan. Yang kafir tetap bertambah kafir, tapi banyak juga dari mereka yang kemudian tersadar. Yang beriman semakin kuat imannya. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya menghadapi masalah yang dihadapinya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mencukupinya, Allah yang melindunginya, Allah yang menolongnya, bukan yang lain. Kalau Allah yang menolong, Allah yang membela, Allah yang melindungi, siapa yang bisa menahan dan menghalangi? Siapa yang bisa mencegah? Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki, dicurahkan, dilimpahkan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tapi manusia memang gampang menyerah. Manusia cepat terlena dan cepat lupa. Dia lupa bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Dia lupa dia memiliki Rabb, zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa. Dia lupa itu. Dia lupa Allah yang ia sembah, yang ia ibadahi tiap hari adalah zat yang maha dermawan, maha pengasih, lagi maha penyayang. Kenapa dia tidak meminta kepadanya? Kenapa dia tidak memohon kepadanya? Kenapa dia berharap kepadanya? Zat yang ketika diminta pasti akan mengabulkan. Zat yang ketika dimohon pasti akan mewujudkan. Tapi manusia memang cepat lupa bahwasanya dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar selalu terus bisa mengingatnya, sehingga kita selalu memohon dan berharap kepadanya agar apa yang kita inginkan dikabulkan dan diwujudkan, bukan cuma di dunia Nabi tetapi juga nanti di akhirat di dalam surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah.